Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri di seluruh Nusantara, selamat datang di segmen obrolan santri persembahan dari Tanggir TV. Pada kesempatan ini kita akan berbincang perihal dakwah. Seperti yang kita ketahui, di dalam dakwah terdapat motivasi untuk berbuat baik yang mana berorientasi pada sa'adatul darain. Baik, untuk selengkapnya kita di sini sudah ditemani oleh Akang tercinta kita, yakni Akang Yahya Adiwinata. Assalamualaikum Kang Yahya. Waalaikumsalam. Berbicara tentang dakwah Kang Yahya, menurut Anda terkait dakwah di sini, yang pertama mungkin definisi dakwah itu sendiri itu seperti apa? Mengenai definisi dakwah, yaitu secara bahasa itu kan dakwah memang berarti mengajak. Nah, kemudian karena dakwah ini diidentikan dengan hubungannya nanti dengan keagamaan, khususnya di agama Islam, tadi mengajak orang-orang untuk menjalankan apa yang menjadi aturan-aturan di agama Islam dan mengajak mereka-mereka yang yang belum mendapatkan hidayah Allah masuk ke Islam agar mereka bisa mengetahui bahwa agama yang hak. Jadi termasuk menepis fanatisme buta yang terjadi di masyarakat awam. Iya. Kang Yahya. Iya. Jadi terkait dengan dakwah tadi ya. Di era sekarang ini kan banyak para dai yang mungkin itu menggebu-gebu demi sesuatu yang tabu. Hanya mengejar terkait target, mungkin hanya mengejar tenar atau apa. Nah, ngawur lah dalam arti begitu. Ngawur. Nah, mungkin yang pertama di sini ngawur di dalam dakwah. Seperti apakah yang dimaksud ngawur itu, bagaimana dalam dakwah yang dilakukan para dai yang terjadi? Nah, baik. Memang sesuai dengan realita fakta yang sekarang memang terjadi, banyak mereka para maaf nun sewu ya kalau bahasa Jawanya, nun sewu, banyak mereka yang tadi seperti yang Kang Dimas sampaikan bahwa banyak mereka yang menggebu-gebu, mungkin maaf dalam tanda kutip, mereka mungkin cari ketenaran dan lain-lain, sehingga mereka tidak memahami tata cara kaifiah dakwah yang bagaimana dakwah yang sekiranya bisa menjaring masyarakat, bisa melekatkan hati masyarakat bahwa Islam itu agamanya yang fleksibel. Dan tadi sempat disinggung juga masalah ngawur ya. Masalah ngawur ini memang bahasanya cukup ringan ya, ngawur. Kalau dalam bahasa kitab yang saya ambil dari kitab Idhatun Nasihin, at-tahawur ya. Kalau bahasa dalam kitabnya ini adalah at-tahawur. Yang mana di sini didefinisikan ya bahwa at-tahawur fil iqdam 'alaiha qabla tarawi sababun li adami taufiqi aidan. Jadi tahawur itu adalah mereka yang melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu qabla tarawih. Mereka tidak berpikir. Mereka menyampaikan sesuatu, mereka melakukan sesuatu tapi tidak berpikir dulu. Kira-kira saya kalau menyampaikan seperti ini nanti tanggapan masyarakat gimana? Nanti kalau saya pakai bahasa ini kira-kira etis enggak di masyarakat? Itu seperti itu. Nah, mereka dakwanya itu loh nggak mikir dulu. Nah, ini tahawur. Hanya modal berani gitu ya. Hanya modal berani bicara tapi nggak berpikir. Seperti itu. Kemudian tambahan juga bahwa di sini dikatakan juga al-aqil. Jadi di sini lebih sedikit ekstrim sedikit bahasanya kan. Kalau di sini al-aqil man yatarawwa fil amri qoblal iqdami alaihi. Fa innahu ra'a annahu mimma la yakunu lam yudayyi al-waqta abasan fi muhawalati ijadihi. Di sini dikatakan bahwa al-aqil, orang yang berakal itu mereka adalah orang-orang yang melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu setelah mereka berpikir. Jadi mereka berpikir dulu baru berkata, baru mengutarakan, baru berkata. Ini al-aqil ini. Berarti kan mereka-mereka yang ghairul aqil ini kan sebaliknya. Mereka melakukan sesuatu, mereka menyampaikan sesuatu, tapi mereka nggak berpikir dulu. Praktisnya orang yang ngawur itu berarti termasuk dari orang yang ghairul aqil di sini ya. Susah. Ya mungkin dari tahawur nih, ngawur dalam dakwah mungkin seperti itu. Mereka nggak berpikir
Mereka tinggal nyampaikan tapi nggak berpikir tentang akibatnya, tentang dampaknya. Mereka nggak berpikir ke arah itu dulu. Jadi berawal dari tahun di situ, jadi modal berani tanpa adanya dalil yang mungkin menunjang ataupun ngawur lah. Nah, mungkin dari Kaya ini mempunyai pandangan konsep dakwah yang selaras dengan risalah Nabi Muhammad SAW seperti apa? Baik, untuk masalah konsep strategi dalam berdakwah, saya pernah itu ketika ngaji di madrasah, salah satu dari guru saya, ketika itu pelajarannya itu Tibian. Kelas 2 Sanawi, pelajaran Tibian, di akhir-akhir pelajaran beliau salah satu dari guru saya mengatakan bahwa konsep atau strategi dalam berdakwah yang sangat ideal dan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh para wali-wali songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara ini, itu ada tiga metode ini nggak boleh kita acak, harus urut. Nah, harus urut ini tiga metode yang harus kita jalankan dalam berdakwah, nggak boleh diacak, harus urut. Yang pertama bisa kita singkat 3T ya. 3T. Kalau akrabnya kita bisa singkat 3T. Yang pertama adalah taklif, kemudian yang kedua adalah takrif, dan yang ketiga adalah taklif. Ini hampir mirip semua bahasanya. Hampir hurufnya hampir mendekati semuanya. Jadi metode yang pertama adalah taklif, di mana kita bagaimana permulaan dalam kita berdakwah, bagaimana kita mampu mengambil hati masyarakat. Kita mampu bergaul dengan masyarakat, kita mampu kalau bahasa Jawanya itu serawung lah. Sehingga masyarakat itu suka dengan kita, suka bergaul dengan kita. Bagaimana kita mengambil hati masyarakat dulu itu loh. Itu memajukan perspektif masyarakat. Nah, ya itu strategi yang pertama. Kita ambil hati masyarakat dulu agar mereka suka sama kita, suka bergaul dengan kita. Kalau istilah Jawanya itu jagongan dengan kita. Nah, itu bagaimana kita menarik. Itu yang pertama adalah taklif. Kemudian tahapan yang kedua ini adalah takrif. Setelah kita nanti taklif, kita akrab dengan masyarakat, masyarakat mengenal kita mengenalkan kalau dalam Islam loh, sholat yang wajib itu 5 waktu, ibadah yang wajib ini, ibadah yang harus dilakukan ini, yang harus ditinggalkan ini. Kita kenalkan kepada orang-orang tadi yang sudah mendekat dengan kita. Nah, ini metode yang kedua, tahapan yang kedua adalah takrif. Ini baru perkenalan ini, baru mengenalkan. Dan yang terakhir, metode yang puncak yang terakhir adalah taklif. Setelah kita akrab dengan masyarakat suka dengan kita muasyarah tadi, bergaul dengan masyarakat, akrab, kemudian kita mengenalkan tentang ibadah-ibadah yang wajib, perbuatan yang harus ditinggal. Nah, baru kita mulai taklif. Kita membebankan, kita perintahkan untuk sholat, kita perintahkan untuk meninggalkan aturan-aturan yang terlarang, memang yang sesuatu yang dilarang dalam syariat, baru kita tekankan kepada mereka, taklif kita tekankan kepada mereka. Nggak boleh ini, kamu harus sholat, kamu harus puasa, kamu harus zakat, seperti ini. Nah, itu tahapan yang ketiga. Dan 3 ini nggak boleh kita acak. Nanti kalau kita acak, kita taklif dulu, kamu harus sholat. Kalau nggak sholat, kamu masuk neraka, nanti buyar nanti. Masyarakat malah takut sama kita. Jadi itu tadi 3 sesuai apa yang disampaikan oleh salah satu dari guru kami. Ketika itu pelajaran Tibian. 3 metode dakwah, tahapan tadi yang tidak boleh kita acak. Jadi saya seperti itu mengenai konsep dan metode strategi dalam berdakwah. Kita tarik, kita berbekal, kemudian Terus selanjutnya, sosok yang bisa kita teladani dalam berdakwah itu siapa? Nah, kemudian tadi setelah kita memahami strategi tadi, kita juga harus juga memahami dari kisah-kisah orang yang harus kita teladani dalam berdakwah, dalam mereka kita mengambil contohnya tadi. Dan yang harus kita contoh dalam berdakwah yang pertama adalah
sosok uswatun hasanah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa Karena sallim wa barik. beliaulah yang paling luas dalam berdakwah, itu beliau. Karena Nabi itu kalau banyak itu, kalau dalam kitab Insanul Kamil ini sangat lengkap itu. Sebagian cara-cara metode dakwah baginda Nabi, manhaj dalam baginda Nabi berdakwah, mengajarnya baginda Nabi seperti apa, ini dalam kitab Insanul Kamil sangat banyak metode baginda Nabi dalam berdakwah, dalam mengajar, kitab yang dikarang oleh Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan salah satunya Nabi itu kalau taklim, kalau mengajar itu bahasanya nggak barbar, nggak terlalu barbar itu. Jadi kata-kata seperti pernah baginda Nabi mengatakan itu ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Salah satunya itu rojulun da'athu imro'atun. Da'at, kata-katanya itu kalau dalam hadis itu da'at ya, mengajak, dalam tanda kutip kan mengajak untuk melakukan perbuatan yang terlarang. Tapi baginda Nabi itu kata-katanya da'at ya, pakai bahasa-bahasa kinayah. Jadi memang sangat luas dakwah beliau. Pernah juga itu ada dalam hadis juga dituturkan seorang laki-laki, dia itu melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Terus mengadu sama Nabi. Aduh, ya Nabi, ini gimana? Saya udah melakukan hubungan di bulan Ramadan. Kamu mampu untuk memerdekakan budak enggak? Enggak mampu Nabi. Kamu mampu berpuasa 2 bulan enggak? Enggak mampu. Kamu mampu memberikan makan 60 orang fakir miskin enggak? Enggak mampu Nabi. Enggak mampu semuanya. Ini laki-laki tadi ini yang melakukan hubungan sama istri di siang hari bulan Ramadan karena dia kan terkena kafarat tadi. Kemudian pada akhirnya Nabi memberikan dia kurma, tasaddaq bihadza. Udah, kamu sedekahkan kurma ini. Ini dalam kitab Insanul Kamil. Udah, kamu sedekahkan sama fakir miskin. Loh, di sekeliling kami enggak ada orang yang paling membutuhkan kurma ini kecuali keluarga kami, Nabi. Ya udah, ketika itu Nabi itu tertawa, ya udah, ini udah kamu berikan sama keluarga kami. Sampai Nabi itu tertawa itu. Jadi memang ini keluasan dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu tidak kaku dalam berdakwah. Itu Nabi Muhammad. Kemudian saya juga pernah dengar kisah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kisah dari guru kami ketika mengajar ketika itu. Salah satu dari guru kami ketika Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain mau mengingatkan orang yang wudunya salah. Jadi ada orang itu wudunya salah, Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain itu mau mengingatkan. Lah, beliau itu punya cara, salah satu di antara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini wudu di samping orang tadi. Nah, wudunya ini sengaja disalahkan. Nah, kemudian salah satu dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini mengingatkan, kamu wudunya salah. Yang benar wudunya begini, begini, begini. Nah, orang yang tadinya wudunya salah di sampingnya, ini melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mempraktikkan cara wudu yang benar. Jadi tidak langsung diingatkan, Pak, kamu wudunya salah, wudu yang benar begini, begini, begini. Jadi tidak langsung seperti itu. Ini diilustrasikan ini Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan masih banyak lagi mengenai teladan dakwah dari Rasulullah, dari para sahabat, kemudian dari khususnya dari para wali songo dalam berdakwah sehingga mampu Islam itu tersebar luaskan di Nusantara. Hanya sebagian, salah satunya itu tadi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu. Baik, sahabat santri Nusantara, demikian paparan terkait perihal dakwah. Yang pertama di sini, kita dakwah itu tidak boleh ngawur. Dalam arti orang tanpa bekal terus hanya muncul brand itu jangan sampai ya. Yang kedua terkait konsep dakwah yang selaras dengan risalah Nabi Muhammad SAW, yakni kayak tadi memaparkan tentang 3T. Yang pertama itu takrif, yang kedua takrif, yang ketiga taklif. Dengan cara itu tertib sesuai urut. Yang pertama kita tarik daya perspektif dari masyarakat itu sendiri, kemudian kita kenalkan,
Kemudian yang terakhir kita bebankan ataupun kita berikan beban untuk implementasikan apa yang telah diterima tersebut. Kemudian untuk sosok-sosok yang bisa kita teladani, yang pastinya yang paling utama kita bersosok itu teladan ya Nabi Muhammad SAW, kemudian para wali songo dan dai-dai yang lain. Demikianlah sahabat santri Nusantara terkait segmen obrolan santri pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita bahas di sini manfaat kita semua. Amin. Di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal.